Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Hamzahas, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Masyarakat angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kepemimpinan kolaboratif. Sebelumnya, saya memohon izin untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Tono untuk membuat video. Pertama, dari kepemimpinan kolaboratif itu ada materi tentang membangun hubungan kolaboratif, di mana ketika organisasi pindah ke budaya yang lebih kolaboratif, kesuksesan kalian sebagai pemimpin semakin tergantung pada kemampuan kalian untuk membangun hubungan kolaboratif. Jadi untuk menjadi seorang pemimpin haruslah mempunyai hubungan kolaboratif antar anggotanya. Carol Kinsey Gomen dan telah menyampaikan pidato seminar tentang kepemimpinan kolaboratif di ratusan konferensi di seluruh dunia, khususnya untuk menyoroti wawasan, sikap, dan strategi yang sangat penting bagi para pemimpin di semua tingkatan organisasi yang sangat berjejaring saat ini. Kalian akan mendapatkan kiat untuk merancang rapat dan strategi kolaborasi untuk memimpin kolaborasi virtual. Setelah itu, perlunya kolaborasi dalam kepemimpinan. Bertahun-tahun yang lalu, Albert Einstein mengajarkan kelas fisika di Princeton. Di akhir semester, ia memberikan ujian akhir dengan pertanyaan-pertanyaan serupa yang pernah ada pada ujian tengah semester. Bukan kesalahan, Einstein menjelaskan ini adalah pertanyaan yang sama, tetapi sekarang jawabannya telah berubah ketika mereka mulai bekerja dengan organisasi ketiga dekade lalu. Untuk materi berikutnya itu ada 3 keterampilan untuk para pemimpin kolaboratif. Yang pertama itu mendengarkan dengan empatik. Jadi penelitian terbaru dari Development Dimensions International dengan lebih dari 15.000 pemimpin, 300 organisasi di 20 industri dan di 18 negara telah mengamati keterampilan komunikasi kepemimpinan yang memiliki dampak tertinggi pada kinerja keseluruhan. Bagian paling atas ini adalah keterampilan mendengarkan empatik. Tujuan mendengarkan empatik adalah untuk memahami perspektif pembicaraan. Yang kedua itu ada sensitivitas sosial. Ketika Google mempelajari ratusan tim mereka menemukan 2 perilaku yang dimiliki oleh semua tim hebat. Pertama-tama, anggota tim berbicara kira-kira jumlah waktu yang sama. Tidak ada yang mendominasi pembicaraan dan tidak ada yang diam. Setelah itu, yang ketiga itu adalah pemikiran visual. Intinya, dari pemikiran visual ini, penggunaan sketsa dan gambar sederhana untuk menggambarkan sebuah konsep. Untuk menggunakan pemikiran visual, membantu tim kalian mendefinisi kolaborasi. Cobalah lihat latihan ini. Bagilah orang menjadi kelompok-kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang yang memberikan kelompok selembar. Untuk berikutnya itu bahasa tubuh untuk berkolaborasi. Jadi maksudnya itu sebagai pemimpin kolaboratif, tujuannya adalah membuat anggota tim merasa dihargai, dihormati, dan diikutsertakan untuk membantu Anda untuk membantu mencapai tujuan. Akan lebih bijaksana untuk menghangatkan bahasa tubuh Anda. Berikut ada 7 sinyal nonverbal yang mendorong kolaboratif. Yang pertama itu lakukan kontak mata. Maksudnya itu lakukan kontak mata di mana kalau kita sedang berbicara dengan orang, kita harus melihat matanya. Terus yang kedua itu tersenyum. Jadi tersenyum itu yang tulus tidak hanya merangsang perasaan kesejahteraan Anda sendiri, tapi juga mengirimkan pesan yang sangat kuat kepada orang-orang di sekitar Anda. Yang ketiga, gunakan kepala. Dimana untuk menggunakan kepala, karena kolaborasi tergantung pada kemauan orang untuk berbicara. Coba gunakan kepala kalian secara harfiah. Yang keempat itu ada buka tubuh kalian. Dalam arti buka tubuh, postur terbuka dan reseptif. Kaki tidak menyilang,
lengan dijauhkan dari tubuh, dengan tangan diletakkan dengan nyaman di meja rapat. Studi menunjukkan bahwa pemimpin dengan bahasa tubuh terbuka dianggap lebih positif dan lebih persuasif. Yang kelima, condongkan badan. Condongkan badan bukan berarti sombong, tetapi dengan mencondongkan badan secara alami, condong ke orang yang Anda sukai. Dalam rapat, dapat mendorong partisipasi dengan sedikit condong ke depan. Yang keenam itu hadapi orang-orang dengan bahu Anda, di mana tegakkan bahu Anda ke orang yang berbicara memutar bahu, dan bahkan seperempat putaran menandakan kurangnya minat dan menyebabkan speaker mati. Yang ketujuh itu selaraskan tubuh Anda. Selaraskan tubuh Anda di mana kalau kita lagi sedang berbicara dengan orang, kita harus menyelaraskan tubuh kita dengan tubuh mereka. Kalian melakukan ini secara otomatis dengan orang akan dikagumi atau disetujui. Setelah itu, materi berikutnya adalah brainstorming untuk meningkatkan kolaborasi. Apakah kalian pernah memimpin pertemuan di mana orang mendominasi pembicaraan, sementara anggota tim yang lebih introvert tidak berbicara? Inti dari kolaborasi adalah memastikan bahwa setiap orang berkontribusi. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan memimpin sesi curah pendapat eksklusif. Berikut ulasan teknik klasiknya. Pertama-tama itu, mulailah dengan latihan pemanasan. Terutama jika kelompok tidak sering bertukar pikiran, gunakan permainan kata atau teka-teki. Atau humor juga bisa untuk mengatur suasana yang santai, menyenangkan, dan freewheeling. Setelah itu, sesi curah pendapat harus dipecah menjadi dua bagian. Yang pertama untuk generasi ide dan kedua untuk evaluasi. Selama fase generasi, tidak seorang pun boleh diadili untuk menilai atau mengkritik salah satu ide yang disajikan. Apakah kalian pernah memimpin pertemuan di salah satu atau mendominasi pembicaraan sementara anggota tim lebih introvert tidak berbicara? Setelah itu, brainstorming. Pengertian dari brainstorming itu adalah teknik klasik untuk meningkatkan kreativitas tim. Ini juga menawarkan cara yang efektif untuk melatih keterampilan konflik konstruktif dan yang selalu menjadi elemen kolaborasi. Materi berikutnya bisa dilihat di sini ada merancang pertemuan kolaboratif. Elemen kunci dalam pertemuan kolaboratif adalah menemukan cara untuk membuat ide menjadi visual. Apakah Anda menggambarkan peta jalan untuk mencapai tujuan tim, atau menggunakan gambar dan brainstorming? Harus dilengkapi dengan lembaran kertas dan spidol berwarna serta ruang dinding untuk menampilkan apapun yang dibuatnya. Terakhir itu, sajikan makanan. Tidak hanya percakapan saja, atas makanan yang mengatur nada yang lebih informasi dan pribadi, ini juga dapat memberi nutrisi kepada tim kalian yang benar-benar meningkatkan kreativitas mereka. Tujuan penting untuk pertemuan ini adalah untuk membantu anggota tim membangun hubungan pribadi. Salah satu cara untuk memulai adalah memasangkan orang dan mengatur timer selama 10 menit. Setelah itu bisa dilihat lagi teman-teman, di sini ada materi menciptakan keamanan psikologis. Untuk menciptakan keamanan psikologis, model baru ini mendapatkan kekuatan dan pengaruh dalam membangun reputasi untuk belajar dengan cepat. Jadi membagikan apa yang kalian ketahui saat itu masih berlaku dan melepaskan apa yang tidak lagi berfungsi sehingga kalian dapat mempelajarinya kembali. Dengan melihat ke belakang, yang takut tidak dapat mempelajari keterampilan kolaboratif, cobalah memperkenalkan konsep mindset berkembang pola pikir. Berkembang pola pikir adalah persepsi yang dimiliki orang tentang diri mereka sendiri yang memainkan peran kunci. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini bisa dilihat tantangan kolaborasi virtual. Jadi kolaborasi virtual memegang janji yang luar biasa. Ketika berhasil, itu memungkinkan tim-tim bertalenta untuk bekerja sama terlepas dari lokasi. Tetapi kolaborasi virtual hadir dengan tantangan sendiri. Berbicara tentang kolaborasi,
saya meminta para pemimpin di audiens saya untuk tips terbaik mereka dalam memenuhi tantangan ini. 6 teratas mereka. Pertama, buat harapan yang jelas. Sangat penting bagi tim virtual untuk memahami dan menyepakati standar dan harapan untuk komunikasi, pengambilan keputusan, resolusi konflik, dan protokol rapat. Yang kedua itu fokus pada apa yang menyatukan tim. 3. Luangkan beberapa menit untuk obrolan ringan. Yang keempat, akui dulu. Alih-alih hanya bereaksi terhadap komentar seseorang, akui mereka terlebih dahulu dengan mengatakan itu hal menarik yang baru saja Anda buat. Yang kelima itu kirimkan agenda. Yang keenam, pilih cara yang tepat untuk terhubung. Setelah itu, materi berikutnya ada berkolaborasi lintas budaya, di mana budaya pada dasarnya adalah seperangkat nilai-nilai bersama yang dimiliki suatu kelompok. Setiap budaya memiliki aturan yang dipelajari oleh para anggotanya sejak usia dini, dan sedikit dari kita yang menyadari bagaimana aturan-aturan ini mengaruhi pemikiran kita, perilaku kita, dan penilaian kita terhadap orang lain. Itulah mengapa berurusan dengan perbedaan budaya sangat menantang. Berikut adalah 4 domain dasar untuk membantu memenuhi tantangan ini. Yang pertama, menjadi lebih sadar dan preferensif budaya Anda sendiri. Yang kedua, bawa konflik budaya ke tempat terbuka. Yang ketiga, terlepas dari perspektif budaya yang berbeda. Yang keempat, asumsikan niat positif Anda. Jadi belajar untuk berkolaborasi lintas budaya adalah keterampilan yang vital dalam lingkungan bisnis saat ini. Tidak hanya karena lebih banyak tim memiliki peserta global, tetapi juga karena populasi di organisasi lokal kami semakin beragam. Ingatlah panduan ini dan Anda akan meningkatkan efektivitas lintas budaya Anda. Materi selanjutnya, membangun kepercayaan untuk kolaborasi. Kepercayaan adalah fondasi untuk semua kolaborasi yang sukses dan dibutuhkan pada 3 level. Ketika saya menggambarkan berbagai tingkat kepercayaan dan menawarkan strategi untuk memperkuat mereka, pikirkan tentang bagaimana kalian dapat meningkatkan masing-masing. Tingkat pertama adalah kepercayaan pada diri sendiri. Hambatan tersebar terhadap kepercayaan diri yang kita semua butuhkan untuk kolaborasi mungkin adalah kritik batin kita sendiri. Tingkat kepercayaan kedua adalah antara anggota tim. Menurut sebuah studi oleh IBM, ada 2 jenis kepercayaan antar pribadi. Kepercayaan berbasis kompetensi terjadi ketika kalian percaya bahwa orang lain memiliki pengetahuan tentang subjek yang diberikan. Pengetahuan tentang subjek yang diberikan. Kepercayaan berbasis kebaikan terjadi ketika kalian merasa yakin bahwa orang lain akan membantu dan tidak membahayakan kalian. Tingkat ketiga adalah kepercayaan tim. Kepercayaan tim pada kalian sebagai pemimpin. Orang-orang mempelajari apa yang penting bagi para pemimpin dengan perilaku yang mereka lihat sebagai teladan. Materi selanjutnya itu jadikan kolaborasi sebagai kebiasaan. Bisa dilihat di gambar ini, tidak diragukan bahwa organisasi kalian akan mendapat manfaat dari Anda menjadi pemimpin kolaboratif yang terampil. Tetapi berhenti sejenak dan pikirkan tentang bagaimana mengembangkan kebiasaan kolaborasi untuk menguntungkan kalian secara pribadi. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat yang menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk penutup, saya akan menjelaskan kepemimpinan kolaboratif. Jadi kepemimpinan kolaboratif merupakan gabungan dari kemampuan menjalin hubungan pribadi, karakter, dan sikap. Keterampilan sosial yang berdedikasi tinggi juga bermanfaat meningkatkan performa kerja, membangun relasi yang lebih baik, dan membuka peluang mendapat promosi. Buktikan bahwa kepada atasan dan rekan kerja kalian bahwa memiliki keterampilan sosial yang tinggi dengan meningkatkan kemampuan berkomunikasi, menjalin hubungan interpersonal, dan menunjukkan antusiasme saat bekerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.